Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan karena kita lihat bagaimana kemudian banyak sekali sekarang relawan-relawannya Pak Anies itu dan program-programnya mereka sekarang sudah jalan. Kemarin saya bincang banyak dengan beberapa relawannya dari Sulawesi Selatan. Kemudian hari ini tadi sempat ketemu juga dengan para relawan, baik dari relawannya Pak Anies, relawan Pak Ganjar, dan relawan Pak Prabowo. Mereka semua sudah bergerak, saya lihat, dan membuat permainan semakin seru. Ya, artinya bergerak boleh, tetapi sekali lagi bahwasanya jangan ada semacam saling sikut dan sebagainya. Ya, buatlah setentram mungkin dan senyaman mungkin lah istilahnya. Dan kita bisa lihat bagaimana kemudian persaingan sehat supaya bisa kita wujudkan pemilu yang lebih baik dan damai ke depannya. Nah, menyangkut masalah relawan dari Pak Anies itu, program 1 juta banner Pak Anies sudah dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Inilah yang kemudian kita bisa lihat sebagai bentuk perjuangan dari relawan Pak Anies Baswedan khususnya di Sulawesi Selatan. Bagaimana kemudian mereka bisa mencapai program 1 juta atau melaksanakan program 1 juta banner Pak Anies Baswedan di Sulawesi Selatan? Coba kita lihat, coba kita ulas lebih dalam lagi kawan-kawan. Untuk makin memantapkan perjuangan pemenangan Capres Anies Baswedan, DPW Pejuang Anies Baswedan ABW Sulawesi Selatan mengadakan rapat koordinasi dengan unsur DPP itu. Topik yang dibicarakan adalah penyuksesan program 1 juta banner bergambar Anies di seluruh wilayah angin mamari tersebut itu di Sulawesi Selatan. Rapat berlangsung di Jalan Goaria, Bukit Katulistiwa, Sediang, Makassar pada Selasa 13 Juni yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW Sulsel yakni Haslinda itu. Nah, dihadiri sekitaran 30 orang yang terdiri dari unsur DPW, DPP, dan 8 KSB DPP bidang pengembangan wilayah Syarifuddin Paita yang hadir saat itu kepada KBA News itu kawan-kawan. Seperti itu yang diucapkan anggota DPP bidang pengembangan wilayah Syarifuddin Paita itu. Nah, program 1 juta banner bergambar Capres Anies Baswedan dan berlogo simpul relawan pejuang ABW itu merupakan program DPP Perjuangan ABW yang sudah di-launching oleh Ketua Umum Arini Sumardi beberapa waktu yang lalu dalam acara yang khusus dilakukan untuk itu di Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, kawan-kawan, Arini menyatakan program itu dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkenalkan Capres Anies Baswedan kepada rakyat Indonesia. Karena itu, banner tersebut akan dibagikan kepada seluruh DPW. Kemudian secara berjenjang akan dibagikan kepada pengurus di bawahnya hingga ke tingkat relawan di TPS, kawan-kawan. Nah, inilah yang kita bisa lihat yang kemudian saya katakan kemarin kawan-kawan bahwasanya ada sesuatu, ada semacam kekuatan tersembunyi di balik Pak Anies Baswedan itu. Relawan pendukungnya tidak henti-hentinya bergerak ke sana kemari untuk memperkenalkan Pak Anies Baswedan. Kemarin di Jawa Tengah khususnya, selalu saya bilang di Jawa Tengah karena teman-teman di Jawa Tengah banyak itu. Sampai pelosok-pelosok Jawa Tengah, desa-desa sekarang sudah terpasang banner yang bergambarkan Pak Anies Baswedan beserta banyak sekali bahkan mereka ada yang berebutan juga untuk menjadikan rumah mereka sebagai posko pemenangan atau poskora, kawan-kawan. Inilah yang saya sebut kemarin bahwasanya di Jawa Tengah khususnya atau di Jawa Barat juga telah ada ratusan poskora atau posko pemenangan yang telah dibangun di beberapa daerah-daerah, kawan-kawan. Jadi saya pikir inilah yang membuat atau yang menjadi cikal bakal Pak Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024 nantinya.
Ya, kita lanjut di sini kawan-kawan di Sulawesi Selatan. Dikatakan oleh hari ini waktu itu, dana pembuatan banner itu sepenuhnya usaha relawan sendiri, ditambahkan dengan donasi dari penyandang dana. Jadi inilah juga kawan-kawan saya harus garis bawahi bahwasanya mereka bergerak untuk memperkenalkan Pak Anies ke lapisan masyarakat, dananya itu pakai dana pribadi itu. Jadi dana pribadi mereka yang ia keluarkan hanya untuk memenangkan atau inilah yang menjadi bukti semangatnya mereka kawan-kawan dalam memenangkan Pak Anies itu. Jadi ini kekuatannya Pak Anies saya lihat itu. Kita tidak membuka donasi apalagi minta ke Pak Anies, sepenuhnya usaha sendiri dari para anggota relawan. Kita berjuang ikhlas semata-mata agar Pak Anies terpilih menjadi presiden. Seperti itu ucap dari alumni UNJ dan IISIP Jakarta tersebut. Setiap DPW menyambut baik program itu dan akan menyebar ke seluruh pelosok tanah air, termasuk ke Sulawesi Selatan. Beberapa DPW malah sudah meminta agar mereka mendapat distribusi. Saat ini, kata Arini, mereka sudah mencetakkan dan membagi-bagikan kepada DPW yang sudah siap menerima kiriman dari DPP itu kawan-kawan. Nah, inilah yang saya sebut kawan-kawan, bahwasannya banner yang telah dibuat dan yang telah disebar itu rata-rata memakai dana pribadi dari relawannya Pak Anies, saking ingin melihat Pak Anies menang di Pilpres 2024 itu. Menurut Haslinda, ada tahap awal pemasangan banner itu di rumah masing-masing pengurus. Ini sebagai tolak ukur militansi perjuangan para pengurus kawan-kawan. Militansi itu akan berkembang pada 2024, di mana kita akan merekrut sebanyak mungkin rakyat menjadi relawan, saksi penggerak perubahan. Fokus relawan itu nantinya di TPS dan RT atau RW katanya. Menurutnya, suara Pak Anies di Sulawesi Selatan cukup besar dan dia optimis mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menang di Sulawesi Selatan. Masyarakat menyukai Pak Anies. Ini terlihat dari sambutan masyarakat ketika beliau itu Pak Anies ini datang di Pangkep dekat Makassar beberapa waktu. Belasan ribu orang tumpah ruah menyambut dengan gairah dan antusias yang tinggi itu. Jadi perlu kita ketahui juga kawan-kawan bahwasanya sekarang di belakang Pak Anies itu kan kingmaker besarnya juga ada Pak JK itu. Jadi wajar kalau masyarakat Sulawesi Selatan langsung beralih ke Pak Anies itu. Jadi saya lihat bagaimana kemudian Sulawesi ini masih dan mungkin akan terus melihat perkembangan dan sejauh mana Pak JK berada itu. Kemarin ketika Pak JK berada di kubu Jokowi, maka mereka juga ikut ke Jokowi. Tetapi hari ini kita bisa lihat bagaimana kemudian Sulawesi saat ini itu sangat menggembar-gemborkan nama Pak Anies Baswedan. Kenapa? Karena mereka melihat ada Pak JK di belakang Pak Anies Baswedan. Ya, unsur Pak JK tidak bisa kita buang begitu saja. Sentuhan Pak JK untuk Sulawesi itu selalu ada itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejauh ini ya orang-orang Sulawesi masih melihat Pak JK sebagai panutan politik sejauh ini. Jadi wajar jika di mana Pak JK berada, maka di situ Sulawesi akan memberikan suaranya. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Apakah Sulawesi menjadi daerah yang bakal memenangkan Pak Anies Baswedan ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.